Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Asih dari Prodi PTIK kelas A pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu literasi. Sebelumnya saya akan membahas tentang definisi. Definisinya yaitu penerapan ilmu yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam suatu bidang. Dalam teknologi informasi terdapat dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, dampak negatif, yaitu dampak di mana banyak berita hoax dalam teknologi yang menyebar. Yang kedua, terdapat dampak positif, yaitu kita dapat menilai dan memilih informasi, dapat mengetahui informasi secara cepat. Yang berikutnya, saya akan membahas tentang perangkat lunak. Perangkat lunak atau perangkat lunak dalam bahasa Inggris disebut software. Secara digital termasuk program komputer. Istilahnya itu dari kata khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital dan termasuk dalam program komputer. Lalu yang berikutnya, saya akan membahas teknik tentang pengumpulan data secara fisik. Pengumpulan data secara fisik ini dilakukan untuk penelitian. Berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu seperti teknik observasi dan teknik wawancara, visualisasi data, dan seni dan sains. Laju di mana data dikeluarkan lalu mengangkut dan dipicu oleh kerangkanya ekonomi dari suatu objek. Kemudian istilah dari literasi ini merujuk kepada kemampuan atau populasi yang mendalam dan komprehensif. ICT mempunyai dua aspek, yaitu aspek teknologi yang mengelola informasi dan aspek teknologi. Dalam ICT sebagai kompetensi, kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa saat ini dalam hal yang cenderung still, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi atau bersosialisasi antara mahasiswi lain dan mahasiswi secara individual ataupun kelompok. Kemudian, yaitu kemampuan untuk berkolaborasi. Kemampuan ini mahasiswa diharapkan dapat berkolaborasi antara kelompok lain dan membangun kerjasama antar mahasiswi. Kemudian mahasiswi dapat berpikir secara kritis, dapat menyelesaikan masalah secara instan, dan dapat menyelesaikan masalah secara cepat dan akurat. Secara tepat, contohnya seperti itu. Kemudian kemampuan dalam menguasai bidang media dan ICT. Mahasiswa dapat menguasai berbagai media seperti komputer, smartphone, dan lain-lain dalam bidang ICT dalam pengelolaan data. Lalu ada dua hal istilah yang diperlakukan media secara ICT. Satu, media berbasis internet dan media berbasis download. Kelebihan dari ICT dalam pendidikan yaitu kita dapat mudah melakukan ujian dan dapat mudah mencari informasi, mudah dalam mengerjakan tugas dan persoalan lainnya dalam kehidupan sehari-hari dari mahasiswa. Dan yang kedua, itu kekurangan dari ICT. ICT ini cenderung lebih mahal, tidak semua orang dapat memilikinya dan tidak semua mahasiswa dapat memiliki ICT ini. Seperti komputer, smartphone. Tapi kalau smartphone mungkin semua orang bisa memilikinya, tapi sebagian tidak karena harganya yang mahal dan banyak orang yang tidak bisa memilikinya. Kemudian kelebihan ICT ini dalam bidang pendidikan, dalam bidang berbasis komputer, dapat melakukan ujian secara online dan lainnya.
Kemudian perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Diawali dari tahun prasejarah hingga 300 sebelum Masehi. Bidang informasi ini terdapat pada gua-gua yang terdapat simbol-simbol atau lukisan-lukisan pada tempat tinggal mereka. Kemudian pada zaman sejarah 300 sebelum Masehi sampai 1400 sebelum Masehi itu sudah dimulai adanya telegram yang hampir sama seperti smartphone, namun itu adalah handphone kotak-kotak seperti telegram seperti itu. Kemudian 2019 tahun ke UPBS IPTIK Resume Information Security 2019 langsung mengadakan adanya TIK, program studi TIK, program studi komputer atau teknologi informasi. Dalam perkembangan sistem informasi di masa sekarang, banyak kebutuhan orang-orang menggunakan media komunikasi yang lebih canggih seperti komputer, handphone, smartphone, dan lain-lain. Orang-orang lebih cenderung menggunakan media seperti media informasi. Lebih banyak orang yang menggunakan media informasi untuk mencari informasi untuk menggali suatu informasi. Kemudian literasi secara tradisional seperti pengembangan dalam literasi TI ini seperti membaca, menulis, berpikir secara kritis, dan menggali merujuk pada kemampuan individu dan keterampilan yang berbasis membaca, menulis, serta keahlian tertentu. Kemudian dalam literasi TI ini dalam perkembangan teknologi termasuk dalam adanya efek globalisasi dan perkembangan zaman, Indonesia wajib atau tidak boleh ketertinggalan dalam perkembangan teknologi ini karena akan merugikan masyarakatnya tersendiri. Jadi kemudian kita sebagai masyarakat Indonesia kita harus pintar memilih dan memilah informasi mana yang masuk dan informasi yang betul-betul benar terjadi, dan jangan sampai termakan oleh berita hoax karena itu tidaklah epic dan tidaklah bagus, karena kita sebagai mahasiswa harus cerdas dalam memilih informasi termasuk dalam program literasi TI. Mungkin dari saya sudah cukup, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.